Silakan dipresentasikan. Oke, kita mulai ya Pak. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan progres dan hasil kerja kami selama ini. Oke, slide selanjutnya. Ini adalah anggota dari kelompok 3 Pak. Slide selanjutnya. Baik, introduction akan diserahkan kepada Amira. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Izin mempresentasikan introduction, Pak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil dan pengukuran topografi dan garis detail pantai dengan menggunakan metode survei rekayasa di Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Metode pengolahan topografi menggunakan software ArcGIS, lalu dilakukan penentuan dengan pengukuran KKL KKP, pengukuran data situasi, dan akan dilanjutkan dengan pengolahan data. Hasil dari penelitian ini berupa peta situasi atau peta topografi, profil memanjang dan melintang. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui yang pertama, melakukan pengukuran titik BM dengan survei GNSS metode statik. Kedua, pengukuran topografi dan detail garis pantai menggunakan metode NRTK. Yang ketiga, mengolah profil memanjang dan melintang. Dan yang terakhir adalah menghitung luas untuk penentuan pelabuhan perintis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan langkah-langkah melakukan pengukuran profil serta mampu menghitung luas volume pada kegiatan survei. Untuk lokasi proyek, lokasi pelaksanaan dalam pengukuran ini dilakukan di Kampung Berendam, Tanjung Riau, Sekupang, Kepulauan Riau, dengan luas area 9.912 meter persegi dan luas wilayah 6.515 meter persegi. Berikutnya Pak, di sini ditampilkan peta kerja dari area lokasi untuk pengukuran survei rekayasa. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, slide ini akan dibacakan kepada Naomi. Untuk Naomi dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi survei rekayasa. Survei rekayasa atau yang lebih dikenal dengan survei teknik sipil merupakan bagian dari ilmu geodesi. Dalam pelaksanaannya, survei teknik sipil ini sangat bergantung pada ilmu geodesi seperti ilmu ukur tanah yang menerapkan metode-metode pengukuran dan pemetaan serta perhitungan dan analisis data hasil pengukuran. Pada dasarnya, pekerjaan survei rekayasa ini diterapkan dalam rencana konstruksi untuk pembuatan jalan raya, saluran air, dan lainnya sebagainya berhubungan erat dengan aliran dan timbunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kasih. Baik, selanjutnya apa itu fungsi survei rekayasa? Menurut Harjowigeno pada tahun 1987, tujuan dari survei ini adalah untuk mengklasifikasi, menganalisis, dan memetakan tanah dan mengelompokkan tanah-tanah yang sama atau hampir sama sifatnya ke dalam satuan peta tanah tertentu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide ini akan dibacakan oleh Ditya. Kepada Ditya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada diagram alir pengerjaan kerja lapangan. Yang pertama itu ada survei lokasi, yang dimana pengambilan data tersebut dilakukan di Kampung Berendam, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam. Dan selanjutnya itu ada membuat peta kerja, di mana gunanya itu untuk batasan acuan dalam daerah survei. Lanjut, kita melakukan pemburangan alat untuk mericek alat-alat
apakah sudah baik apa belum untuk melakukan pengukuran langsung. Selanjutnya itu ada pengukuran langsung di lapangan, yaitu ada pembuatan titik BM, pengukuran detail, situasi, yang dimana pengambilan data itu menggunakan metode NRTK, dan terakhir untuk hasil akhirnya itu berupa peta. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, slide ini akan diserahkan pada Alwi. Adapun peralatan yang digunakan dalam survei rekayasa, yaitu peralatan software. Yang pertama ada AutoCAD, yang kedua ada ArcGIS, yang ketiga ada Google Earth. Lalu di peralatan hardware ada Sokia nomor 2, controller nomor 1, monopol nomor 1, meter nomor 9, pita ukur, dan terakhir payung. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini merupakan peta kerja dari daerah Tanjung Riau dengan datum BGS 1984 dan sistem koordinat UTM 48. Dan sumber peta dari Google Earth dengan skala 1:1500. Next. Baik Pak, pada slide ini menampilkan long section yang sudah di layout dan interval dari long ini adalah 10. Selanjutnya. Di sini menampilkan beberapa profil layout dari cross section yang masing-masing cross section intervalnya 5. Selanjutnya, apa itu peta topografi? Peta topografi adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur dalam alam atau asli dan unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Dan salah satu peta menunjukkan ciri-ciri fisik dari permukaan bumi, juga menunjukkan bentang alam seperti gunung dan sungai. Peta juga menunjukkan perubahan elevasi tanah. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Baik Pak, kali ini peta topografi Kampung Berendam. Untuk kontur dan garis actionnya itu udah dibuat di civil. Untuk interval konturnya dipakai 2 Pak. Saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian hasil dan progres dari kelompok 3. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mulia orang pertama tadi udah presentasi juga ya? Udah Pak, tadi di pengertian topografi. Oke, sorry ya kelewat. Oke. Lanjut ke ini, saya kasih kesempatan dulu ke Pak Ghazali ya, berarti ya. Pak Ghazali yang udah join ya. Pak Pras belum ya? Silakan Pak Ghazali mau kasih tambahan, tanya jawab dan lain sebagainya. Untuk saya Pak. Iya, silakan Pak Ghazali mau isi saran, kesan, tambahan, masukan, pertanyaan boleh. Berarti ini cuma mata kuliah survei rekayasa ya, Rapli ya? Kuliah survei rekayasa saja Pak. Oke, saya tertarik dari dengan pembahasan tentang mengenai survei rekayasa, tapi berhubungan dengan sipil. Benar ya? Kalau nggak salah, saya nggak salah dengar tadi ya. Boleh gitu ya. Gimana Pak?
Tadi saya mendengar ada penjelasan mengenai survei rekayasa, sangat teoritis sebenarnya, berhubungan dengan sipil. Benar nggak? Kosong habis. Halo, siapa yang menjelaskan tadi? Iya Pak, benar Pak. Benar, Pak. Terus mata kuliah ini kan survei rekayasa ya, bukan survei JNSS ya. Iya Pak. Karena saya cuma melihat tadi hanya peta long cross, kemudian peta topo. Boleh lihat peta toponya nggak, Dek? Ini aja peta topo kita nih. Hah? Halo? Iya Pak. Anak geomatika bikin peta gini aja nih. Ada yang satu lagi sih Pak yang ada base map-nya. Mana? Sebentar ya Pak. Mana? Iya Pak, sabar Pak, sebentar Pak. Pri? Mana Pri? Bentar Pak, bentar. Lagi mau dipresentasikan, sebentar Pak. Ini kelompoknya Rapdi sendiri ya? Dua Pak, ada 10 orang Pak. Oh. Soalnya yang sibuk Rapdi aja lihat. Mana datanya? Lagi mau dipresentasikan Pak sama Amira. Ya. Nah ini Pak. Hijau ya konturnya ya. Lama ya kan? Iya Pak, hijau Pak. Bentar, ini 1:2000. Coba lihat yang sebelah tadi, 1 banding berapa? 1:500. What? Kok sama? Kok kayak nggak sesuai skala yang ini nih? Peta yang ini? Kalau yang di ArcGIS yang ada base map-nya itu Pak, itu buatnya di ArcGIS Pak. Kalau yang ini dari AutoCAD Civil Pak. Iya, skalanya kayak nggak sama. Bisa nggak? Coba tanya dulu. Tanya di situ. Beda yang dulu. Oke lah, nanti silakan diperbaiki. Saya lanjut ke peta yang tadi, Dek. Izin Pak, ada satu lagi Pak yang tanpa base map tadi Pak. Mana lihat, Dek? Oke. Ini datanya diambil pakai apa, Dek? Datanya diambil pakai apa? Untuk data titiknya kemarin menggunakan GNS itu Pak. Pakai apa? GNSS. Pakai apa?
IPS Geodetik Pak, Sokia GRX3. Oke, good. Thank you. Ini semua titiknya diambil pakai data lapangan? Betul Pak. Iya Pak. Data primer ya. Yang hitam-hitam ini merupakan titik sampel. Poin hitam ini merupakan poin lapangan nih. Yang titik hitam itu titik yang di akuisisi Pak. Oke. Di legenda kalian tuh STK itu apa? Stake point Pak. Kalau rimah ini apa rimah? Makan ayam. Rumah Pak. Oh rumah. Si Mulyani ketawa. Dia ketahui data. Iya. Dia ketahui data kelompok sendiri si Mulyani. Tolong ya, tipe-tipenya. Baik Datum Pak, nanti akan direvisi. Datum GS 84. Kecil sekali insert kalian ya. Terus apa yang sudah direkayasa, Dek? Apa yang sudah kalian rekayasa? Menganalisis bentuk tanah, tipe tanah, tadi saya mendengar teorinya. Kok di hasil gak ada? Apa yang sudah direkayasa? Oke, nggak ada ya? Ada beli? Mungkin yang ditampilkan aja sih Pak. Nah, selanjutnya, kalau bisa ke depan, seandainya teori kita tidak mampu ditampilkan sebagai sebuah praktek, tidak usah berlebihan. Ya, catatan saya. Karena saya melihat luaran kita itu harusnya praktek, tapi ketika teorinya lebih tinggi dibanding prakteknya, kerasa kurang. Gitu ya. Itu aja pesan dari saya, Dek. Selanjutnya sudah bagus, silakan diperbaiki. Saya tunggu hasilnya di final report. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mari semangat terus ya. Pak Ghazali. Pak Pras belum confirm ya? Pak, izin Pak Oktav sudah confirm soal katanya bentar lagi meeting Pak. Oh lagi meeting ya. Iya. Jadi kita kirim recordannya aja ya Pak. Bisa nanti. Kan tadi udah presentasi juga ya teman-teman ya. Mungkin Pak Pras mau meninjau hasil presentasi teman-teman gitu ya. Dan nanti meninjau untuk pertanyaan. Mungkin nanti bisa join ya, melanjutkan pertanyaan dari Pak Pras ya. Jam berapa kita selesai? Di jadwal? 11 Pak. 11 lewat 10 Pak. Lewat 10. Itu jadwalnya bagaimana ya? 11 lewat 10. Selanjutnya kelompok. Selanjutnya kelompok lain Pak. Oh ada ya? Ya, ada Pak. Kelompok berapa ya? Kok belum jawab saya? Kelompok 5 ya? 5 sama 7 Pak. 5, 6. 56 ya? 56. Ada berapa kelompok? Ada 7 kelompok. Ada. Kalau yang untuk kelas pagi ada 4 kelompok Pak. 2, 3, 4. Iya 4 betul. 4 betul. Yang kelompok 7 itu kan nggak ada survei rekayasa ya. Oke. Saya lanjut ya berarti ya. Ini untuk survei rekayasa berarti ada, saya akan menilai ya di mata kuliah survei rekayasa untuk praktek ya, mata kuliah praktek. Ini yang kelas A.
Saya catat, nanti kelas B juga saya catat juga sih, ini kan terekam ya, ada berapa orang tadi, 10 orang ya, 10 orang nanti saya catat siapa aja yang bisa menjawab ya. Konfirmasi juga, rekaman kan juga nanti terekod ya, nanti bisa di-share ke Pak Pras juga. Jadi yang menilai nanti kelas B, input nilainya Pak Pras ya, pas A saya. Oke, saya lanjut, ada beberapa pertanyaan ya. Silakan aja langsung dijawab bagi yang bisa. Yang pertama, 1A ya. Bagaimana pembagian batasan wilayah kelompok? Nah, ada yang mau menjawab, menjelaskan, menerangkan, deskripsikan. Pembagian batasan wilayah kelompok. Silakan. Siapa? Harus ada ya, nggak ada nggak dapat nilai nanti ya. Izin menjawab Pak, mungkin untuk pembagian batas wilayah itu dari 6 kelompok kami bagi dari urutan pertama aja Pak, dari kelompok 1 itu kan udah ada peta kerjanya Pak. Nah itu dibagi per ini aja per biar apa ya, maksudnya biar sama rata gitu Pak, luasnya itu juga dibagi juga Pak. Jadi diskusi kelompok sih Pak, antar ketua kelompok. Berapa meter mulia nih? Apanya Pak? Tepatnya tiap berapa meter luasannya? Setiap berapa meter? Setiap 10 meter, Pak. Oke, masing-masing kelompok itu ya? Lebarnya 10 meteran. Kelompok 1 10 meter lebarnya gitu, Pak. Atau gimana? Jaraknya, Pak. Saya kurang paham nih penjelasannya. Putus-putus ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin? Cukup? Ada? Lanjut ya. Kalau ada yang 1B gitu ya. Bagaimana porsi kerja, pembagian kerja. Kemudian kalau ada kesulitan juga solusinya bagaimana? Siapa yang mau jawab nih? 1B. Gimana tadi Pak? Ya, bagaimana porsi kerja atau pembagian kerja ya yang sudah Anda lakukan gitu ya di kelompok ini ya. Kemudian mungkin ada kesulitan sama solusinya apa? Bagaimana? Izin Pak, mungkin ada beberapa kesulitan yang kita hadapi ketika kita di lapangan. Mungkin dari tempatnya itu agak ada yang nggak bisa kejangkau. Terus ketika kita melakukan pengambilan data menggunakan alat untuk kita topoin itu kadang suka nggak ini Pak, apa namanya, nggak fix. Jadi itu solusinya kita diskusikan bersama. Setelah itu kita agak nyari tempat yang lebih terbuka Pak untuk bisa di fix. Gitu aja Pak menurut saya. Oke. Pembagian kerjanya gimana nih, porsi kerjanya? Sama atau bagaimana? Mungkinnya bagaimana? Ya. Untuk porsi kerja mungkin semua dibagi rata sih Pak, dan semua kerja Pak. Oke, sudah. Ada yang mau menambahkan mungkin?
Cukup? Cukup teman-teman? Bahkan Pak, Ya, Mira. untuk pembagian kerja sendiri Pak, pada saat di lapangan kami ngebagi dulu Pak untuk ngeboranin alat-alatnya ke tempat rumah yang penitipan barangnya. Kami dari beberapa anggota ngambil alatnya dulu, kemudian dicek kembali alat-alatnya yang udah mau dipakai. Terus kami menentukan survei lokasi pertama dulu Pak, daerah jalannya yang mana yang mau kami akses gitu. Nah, yang kayak disampaikan Rafli, kalau misalnya keterjangkauannya kurang terjangkau, kami cari tempat atau akses yang bisa kami jangkau Pak untuk pembagian pekerjaannya. Terus pembagian pekerjaannya juga ada yang megang payung juga dan ada yang menentukan maksudnya Pak akses mana yang bisa kami lakukan juga. Terus setelah itu pengerjaan tahap untuk pengolahan datanya itu kami bagi-bagi kembali Pak. Jadi yang kayak dibilang Rafli semuanya dapat pembagian gitu Pak, baik itu di lapangan ataupun secara pengolahan datanya. Oke. Sudah. Oke ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. 1B sudah, sekarang ke 2 nomor 2 ya, 2A. Jelaskan bagaimana metode pengukuran dan penentuan posisi titik dengan GNSS yang sudah Anda lakukan gitu ya. Izin menjawab Pak. Baik untuk penentuan titik atau pengambilan titiknya kami menggunakan GPS GNSS. Untuk titiknya kami mengambil dari titik jatuh hujan di perumahan itu Pak. Di genteng itu ada titik jatuh hujan, di situ kami letak GNSS-nya. Apabila nggak kebaca, kami menggunakan meteran untuk step itunya Pak. Untuk pengambilan jalan kami mengambilnya di setiap patahan. Mungkin itu aja Pak. Untuk metode GNSS apa tadi? Metode apa? Ya, belum dijawab. Stack out Pak. Stack out. Oke. Yang lainnya mungkin mau menambahkan? Metode apa yang digunakan? Ini pertanyaannya gampang ya. NRTK Pak. Nah, terus mana ceritakan? Ya Pak. Ceritakan. Apa itu NRTK? Gimana itu melakukan pengukurannya gitu kan? Ya, belum bisa. Yang lain? Metode pengukurannya mungkin saya bisa itu Pak melengkapi metode NRTK Pak. Jadi karena pakai metode NRTK, jadi alat GPS yang dipakai itu cuma satu, tidak pakai base. Terus yang diperlukan itu harus ada jaringan internet untuk menghubungkan antara GPS dengan internet di HP Pak. Setelah dilakukan koneksi, tinggal langsung di akuisisi saja Pak datanya. Ya, boleh tadi ya? Iya Pak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Bagaimana kerjasama timnya? Jadi sampaikan kerjasama timnya gimana nih? Kelompok 3. Alwi, Nomi, Kasih, Ditya, Eka, ada yang mau bercerita nih? Oke sih Pak. Ya, siapa? Kasih.
Izin menjawab bagaimana kerjasama tim saat melakukan pengukuran. Kerjasama tim dari kelompok 3 lumayan baik Pak, soalnya melakukan sesuai dengan yang dikerjakan. Sesuai dengan job desk masing-masing. Oke, cukup. Yang lain mau menambahkan mungkin? Izin menambahkan Pak. Siapa tadi? Coba. Titi ya? Iya Pak. Iya. Untuk kerjasama tim itu kami bagi dulu Pak setiap job desk-nya. Kalau misalkan ada salah satu yang keteteran, kami saling nge-backup Kak. Nge-backup Pak. Terus kalau misalkan ada yang kurang paham, kami melakukan Zoom untuk mempelajarinya. Terus saling membagi ilmu sih Pak. Oke. Oke ya. Saya kira udah 2 orang udah cukup lah ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 3 3A ya. 3A itu ada 3A B C ya. 3A, jelaskan bagaimana pembuatan kontur data detail lapangan. Yang mau menjawab buat konturnya gimana? Izin Pak, izin Data detailnya menjawab. gimana? Satu, Naomi ya? iya Bu. Saya untuk membuat konturnya itu yang pertama itu ambil data NETK-nya, itu masukkan ke dalam AutoCAD sipil. Yang kedua itu mengatur label dan warna pada label poin di caption. Yang ketiga mengatur warna pada poin. Yang keempat mengatur kontur yang harus mengatur surface terlebih dahulu. Setelah itu mengatur kontur yang sesuai dengan kita inginkan. Yang ketujuh itu munculkan konturnya itu harus ada di poin yang sudah kita buat. Setelah itu konturnya siapa? Oke. Ada yang mau menambahkan mungkin? Ada yang kurang dari penjelasan Naomi? Siapa? Pak. Ya. Cara membuat konturnya itu pertama kita ekspor dulu data yang udah kita akuisisi Pak. Ekspor dari controller. Setelah diekspor dengan format txt, lalu kita masukkan data yang sudah diekspor itu ke dalam software untuk pembuatan kontur, bisa dari ArcMap atau QuantumGIS atau Global Mapper, pokoknya software GIS. Setelah itu kita buat surface-nya dulu atau buat data raster untuk sebagai acuan konturnya. Setelah raster dibuat, tinggal kita create kontur. Untuk interval kita buat tergantung skala Pak. Mungkin segitu aja Pak. Ya. Oke. Sudah ya. Pertanyaan ke 3B ya selanjutnya ya. Nah, ini kita bahas untuk profil manjang melintangnya ya. Bagaimana pembuatan profil manjang melintang untuk kelompok 3? Bisa disampaikan? Ya, ada mau jawab? Halo? Nggak ada?
Yang buat profil siapa? Buat profil manjang melintang tuh. Saya, Pak. Ya, silakan dijelaskan. Em, Bentar, Pak. Ya sambil dibuka apa AutoCAD-nya ya. Mau lihat AutoCAD-nya nih. Kok tadi yang di gambar itu gak jelas ya. Bisa dibuka AutoCAD-nya? Bisa, bisa. Izin share screen, ya, Yang Pak. yang apa namanya? Peta, peta ya. Saya ingatkan kembali ya, peta itu ada tiga yang saya minta, ada tiga jenis. Yang pertama peta apa? Peta topografinya, gitu ya. Nggak pakai base map, oke? Jelas? Confirm ya? Itu peta pertama. Peta kedua tuh peta plan-nya. Peta plan itu yang ada di profil. Coba di-share aja nggak apa-apa Mas Rafli. Yang AutoCAD tadi ya. Sambil Iya. saya tunjukin. Ya. Peta plan itu ya yang mana yang kalian akan nampak ya, akan nampak mana jadikan garis profil memanjang, garis profil melintangnya gitu ya. Itu akan nampak di situ ya. Oke. Nah, udah dapat layoutnya mana coba bisa ditunjukin. Itu layout Ini, Pak, pertama. lihat. Itu layout kedua ya. Layout pertama topografi ya. Tanpa Iya. garis ya, tanpa garis profil ya. Tanpa garis plan gitu ya. Nah, ini layout kedua, oke? Jelas ya? Layout kedua ada garis plan profil manjang melintangnya. Oke ya. Ya, peta ketiga diminta apa? Itu adalah peta profil manjang, bukan peta ya istilahnya, gambar ya, layout ya. Layout profil manjang melintang. Nah, ada layout profil manjang udah dari stasiun Ini, 0 Pak. sampai stasiun berapa? Ini cross-nya dari Manjang yang cross 1 memanjang. sampai cross 10. Ini Yang hilang, memanjang. Pak. Balik ke sini deh, Pak. Yang memanjang itu yang kiri itu Mas, dari 0 plus 0 sampai berapa itu? Ini ya, Pak. Ya, 0 Per plus 0 10 sampai 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 berapa? 180, Pak. 100. Kok tadi kelompok 1 300 ya? Skalanya apa ya? Mungkin di perbedaan skala sih, Pak. Ya, skalanya kok aneh kelompok 3 ya. Tuh, kelompok 3 berarti ya. Kelompok 1 300, Pak. Ya, sebelum Anda tadi sudah 300. Kan enggak 300 kan? Daerahnya cuma berapa kan? Di jalan itu Emang berarti. iya, sepanjang itu ya, Pak? Sampai Makanya 300. itu, saya juga heran. Seharusnya Oke. nggak sampai 300 Pak. Kok sampai stasiun 300 pokoknya. Ya, itu kepanjangan kayaknya, Pak. Si Riko ya. Kelompok 1 ya. Yep. Kelompok 1. Ini panggilannya mau berakhir nanti join lagi ya. Recordnya masih bisa kan? Masih bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti silakan buat link baru ya. Link baru kita join lagi.
Belum masuk ya Bapak ya? Oke, silakan di-share lagi. Baik Pak. Oh, waduh, ini boleh. Nah, ini profilnya udah memanjang, udah paham ya. Memanjang itu depan gitu ya, memanjang gitu. Kalau misalkan ada, kalau kalau di dalam teori gitu ya, untuk profil memanjang melintang ini ya, itu kan memang disajikan sebagian besar untuk ini ya, diperuntukkan ini untuk daerah yang memanjang, misalkan pembuatan jalan, ya gitu ya, tol dan sebagainya ya, atau rel kereta gitu ya. Ini yang desain objeknya itu yang memanjang, gitu kan? Paham ya? Cuman kan kita kemarin nggak ada jalan gitu ya. Kalau kita survei jalan sendiri kan lokasinya akan berbeda gitu ya. Ini anggapannya kita seperti itu modelnya. Jelas ya? Ya Pak. Oke. Jadi bisa berkelok, misalkan ada kelokan Pak. Bisa belok ya Pak? Iya, stasiun bisa belok. Jadi stasiun itu harus lurus Pak. Tapi harus ditetapkan mana center lainnya. Coba di zoom in lagi Mas Rafli. Iya Pak. Harus tahu center line-nya yang mana yang dipakai. Center line ini jadi pusat titik tengahnya ya maksudnya ya. Center line atau disingkat CL biasanya di dalam sebuah desain gitu kan. Nanti ke kanan ke kirinya intervalnya berberapa kemarin, per 5 meter ya. Yang Misalkan untuk longnya 10 yang Pak. melintang ya. Oh, melintang untuk melintangnya ya. Ini kan di titik pusatnya stasiun 0+50 gitu kan. Misalkan ya saya suruh 1 ya. 0+50 nanti interval per 5 meter ke kanan sama interval 5 meter ke kiri. Berarti tahu maksudnya ya. Di stasiun 0+50 ke kanan nanti ada interval pertama 5 meter gitu ya. Interval kedua berapa? 10 meter ya. Interval ketiga berapa? 15 meter gitu kan. 20 meter sampai batas hijau. Ke kanan ya tadi ya. Paham? Itu masing-masing interval harus ada elevasinya berapa. Disajikan dalam profil melintang. Paham? Selanjutnya itu nanti tadi ke kanan ya. Ini ke kiri nih di 0+050 ya. Ke kiri sama intervalnya setiap 5 meter. Berarti atasnya ya Mas Rafli ya. Yang mana Pak? Ya 0+50 itu loh. 0+50 ini, Pak. mana? Ini. Itu tadi kan ke kanan kan sudah gitu kan, interval 50 per 5 meter. Ke kiri itu juga begitu. Per 5 meter. Ya. Yang di sini ya Pak. Berarti ke kiri, ke arah kiri dari center line, dari pusat itu. Center line itu yang tengah itu. Iya Pak. Ya, ke kiri ya, berarti interval 5 meter, nanti 10 meter, elevasinya berapa, 15 meter, elevasinya berapa, 20 meter, elevasinya berapa, sampai garis hijau dapat berapa interval. Jelas? Itu disajikan dalam bentuk apa tadi? Profil juga ya, dalam layout ya. Bukan peta ya, beda ya. Peta sama layout beda ya. Kita bicara layout gambar ya. Kenapa bukan peta? Karena nggak ada arah utaranya ya. Kita bukan berpanduan peta arah utara. Ya, tapi tampang gitu ya. Tampang melintang istilahnya. Jelas? Coba dilihatkan, itu garisnya belum penuh ya ke kanan ya. Bonus ke kanan sampai garis hijau yang warna biru itu. Oke? Iya Pak. Paham ya? Berarti ini garis birunya dipenuhin Pak? Iya, sampai daerah kamu lah habis. Ujung kanan kiri lah. Paham ya? Iya Pak. Oke, lanjut.
ke gambarnya mana, profil manjangnya coba. Nah, nanti silakan template-nya pakai layout yang sama gitu ya. Nanti silakan dirubah informasi-informasinya ya. Informasi dirubah itu apa? Informasi misalkan legendanya gitu ya. Informasi apa yang nggak diperlukan yang nggak bisa ditampilkan gitu kan. Nah, gitu ya. Dari 0+0 kok putus itu kenapa itu yang bagian kiri itu? Ini Pak. Nah, itu kok putus kenapa? Nggak tahu sih Pak, pas kemarin Rafli bikin dia langsung jadinya kayak gini. Ah, mungkin nggak ada datanya gitu ya. Sepertinya pas Jadi- dari alignment-nya, Pak. Enggak pas di counternya. Oke. Pas alignment-nya berarti datanya kosong biasanya, jadi Iya, nggak Pak. ada informasi elevasi yang disajikan di situ ya. Iya, harusnya agak dalam, tapi Nah, terlalu keluar gitu ya. Iya, terlalu keluar. Nah, jadi bisa digeser nggak? Betul kan banyak. Nanti silakan digeser, oke? Ya Pak. Nah, itu diperpanjang lagi nggak apa-apa. Ini kan saya kasih jatah satu apa namanya? Satu layout itu kan profil memanjang satu gitu ya. Sorry ya, satu profil memanjang saya sajikan dalam satu layout aja. Jadi bisa diperpanjang ke atas bawahnya tuh. Ininya Pak. Ya. Ini kan terlalu rapat ya sebenarnya. Saya rentangnya bisa dilebarkan ke atas bawah sehingga nanti 0+11, 12, 13 jadi nggak terlalu rapat ya. Jadi akan nampak naik turunnya. Oke Pak, baik Pak. Oke ya. Iya Pak. Terus yang melintang mana? Yang melintang ini Pak. Nah, itu yang melintang itu kan bisa diperpanjang ya, kanan ke kiri tadi ya saya bilang ya. Dilebarkan lagi sampai garis batas hijaunya. Oke? Ya Pak. Jadi diluasin lagi ya Pak? Lebih diperluas. Ya. Ya Pak. Jadi satu layout itu bisa dua lah ya, Pak. Tidak hanya satu tampil profil melintangnya gitu ya. Paham ya? Jadi dibikin dua gitu Pak? Bisa atas bawah itu, atas Dalam bawah. satu layout? Ya. Oke Pak. Jelas ya? Oke, kalau sudah nanti saya kasih gambaran modelnya kayak gini kalau di dalam sebuah project gitu ya. Bisa di stop screen-nya. Baik Pak, sebentar. Nah, ada muncul? Udah Pak. Nah, ini kemarin itu sebenarnya udah saya sempat share ya di dalam apa namanya? Ya, saya semua jelas seluruh. Kemarin udah saya share kan sebelumnya di materi ya untuk pengukuran profil memanjang melintang ya. Di minggu keempat ya, survei rekayasa minggu keempat, ada teori. Gambarannya itu seperti ini, profil memanjang melintang. Semuanya diukur dengan waterpass, gitu ya. Jelas ya. Materinya udah saya sampaikan kan? Sudah saya sampaikan betul? Halo? Halo? Suara saya masuk? Masuk Pak. Ini sudah saya jelaskan ya dulu ya di materi teori ya. Nah, ada profil manjang melintang ya. Nah, di situ pengukurannya sebenarnya menggunakan apa? Waterpass. Kenapa waterpass nggak totalization ya? Karena waterpass ini lebih detail elevasinya. Jelas ya? Kenapa? Karena kalau misalkan menggunakan totalization, GNSS akan sangat jauh melencengnya ya. Konsepnya juga sudah saya terangkan kemarin ya. Jadi di setiap ada perbedaan elevasi itu diambil datanya, tingginya ya, data tingginya diambil. Melintang pun juga begitu. Melintang itu ke kanan ke kiri ya, kanan kiri ya. Pada stasiun berapa, kanan kirinya elevasinya berapa. Misalkan ini pada suatu stasiun ya, stasiun 0+00 ya, ke arah kanan kiri itu diambil dengan waterpass gitu ya. Nah, misalkan ada per 5 meter ada titik 4, 5, 6 itu ya per 5 meter ya.
ke kiri titik 1, 2, 3 per 5 meter. Oke, jelas elevasinya berapa? Nah, nanti disajikan, nanti ditampilkan di dalam AutoCAD. Nah, kemudian jika ada sebuah objek gitu ya, 0 plus 0 ini kan centerline ya, belum sampai 5 meter itu ada objek jalan misalkan titik 78 ya, misalkan titik 78 ada sebuah objek, itu Anda cari juga rambu di situ berdiri, elevasinya berapa, elevasi titik 7, elevasi titik 8 berapa. Nah, nanti akan disajikan juga. Jelas? Halo? Gimana Pak tadi Pak? Putus Pak. Putus Pak. Gini ya, jadi per 5 meter centerline-nya tahu ya, centerline titik tengah ya, centerline ada titik 0 plus 00. Oke. Iya, Pak. Nah, kemudian diambil dari per 5 meter ke kanan, interval masing-masing 5 meter, ke kiri juga begitu ya. Nah, sehingga didapatkan itu titik 1, 2, 3 itu per 5 meter, titik 4, 5, 6 juga per 5 meter. Jelas? Jelas Pak. Nah, kemudian ada permisalan, misalkan ada jalan nih sebelum 5 meter pertama yang sebelum titik 1 itu ada sebuah jalan, ada titik 78. Nah, itu juga harus ada dicari elevasinya berapa, dicari juga ya, diukur dengan waterpass. Nah, sehingga titik 7 dan 8 itu juga ketemu apa elevasinya. Jelas? Baik Pak. Nah, sehingga nanti akan ditampilkan sama sebuah profil manjang melintang. Oke, seperti ini ya gambarannya ya. Kemudian saya kasih contoh secara mendetail. Modelnya kayak gini jadinya. Misalkan kalau di dalam sebuah jalan ya melintang ya, dimulai dari 0 plus 00 ya, stasiunnya 0. Udah nanti ada beberapa tadi per 5 meter ini, misalkan 10 ada jalan, akan nampak di sini ada jalan gitu kan, ada selokan gitu ya. Ini akan nampak di selang berapa meter yang melintang gitu ya. Di situ ada objek apa? Kenapa dia elevasinya lebih tinggi? Kenapa dia elevasinya lebih rendah? Ternyata yang lebih rendah ini ada apa? Ada selokan. Ada elevasi yang lebih tinggi, tetapi modelnya kok secara tipikal kok bagus ya, ada desain yang bagus, berarti dia adalah sebuah jalan. Ini akan tampil objeknya. Jelas? Jelas Pak. Nah, peruntukannya ya modelnya seperti ini. Nah, nanti kalau disajikan secara lebih rumit dalam AutoCAD, modelnya kayak gini nih. Bentuknya ya. Melintangnya, ini melintangnya kayak gini. Ya. Iya Pak. Besarkannya gimana ini? Visual Search dibesarkan gimana nih? Nah kayak gini ya. Nah ini profil secara melintang ya. Ada objek apa di situ? Ada selokan gitu ya, ada abutment gitu, atau misalnya ada sebuah jembatan gitu ya, jembatan melintang gitu kan. Nah kenapa ini elevasinya di berapa dia? Ya. Oke. Nah nanti peruntukannya untuk apa? Misalkan secara ini tapi udah terbangun ya, bukan MC0. Kalau kalian yang kalian ukur itu kan adalah MC0, mutual checklist 0 ya, misalkan tanah existingnya itu ada apa gitu ya. Nah, nanti akan dijadikan desain gitu ya, didesain nanti mau dibuat apa di atasnya gitu ya. Misalkan dibuat konstruksi sebuah jalan, nah, modelnya kayak gini, nanti ada apa aja elevasinya gitu ya. Kenapa akan ke sini ya. Oke. Nah, akan kelihatan gitu ya. Mana ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan mungkin? Berarti nanti semua lebih diperjelas lagi ya Pak? Gimana? Berarti nanti semua lebih diperjelas lagi? Iya, kalau memang di situ ada jalan, ada apa, nah, kan kelihatan harusnya di sini objeknya apa gitu kan. Ya, ini kalau perjelas ini gambarnya dengan apa kemarin? Dengan waterpass ya. Nah, modelnya kayak gini. Bukan kemarin kalian nggak pakai waterpass ya? Iya Pak. Itu cuman waterpass. Interpolasi ya. Jadi dalam penentuan kalian penentuannya itu menggunakan interpolasi gitu ya.
Nah, modelnya kayak gini jadi akan ketahuan nih elevasinya 0 ini berapa. Ada jalan. Nah, ini berapa. Kenapa? Karena di informasi di sini akan muncul. Ya. View aja nggak bisa diperluas ya. Klik kanan. Di klik kanan. Terus open image and new tab. Oke. Sama aja. Pecah juga ya. Nanti akan kelihatan ini informasi apa aja di sini. Cuman ini pecah. Ada nggak pecah nggak? Nah, itu ya. Itu ya. Ada gambarannya nanti. Kalau misalkan kita mau mendesain seperti apa. Ada lagi nggak gambar desain yang lebih diperjelas ya? Profil ya. Gitu ya. Modelnya kayak gini. Nanti ada elevasi yang diperlukan, nanti bisa ditampilkan nih berapa levelnya gitu ya. Existing groundnya seperti apa, ini existing groundnya ini. Cara existing yang kalian ukur sekarang gitu kan. Nah, kemudian sudah diukur sekarang hasilnya kayak gini. Nanti mau ditampilkan apa, mau membuat sebuah jalan. Nah, ini yang ditampilkan sebuah apa istilahnya, propose level gitu ya, atau level yang akan diminta, diinginkan ya. Nanti akan kelihatan ditimbun berapa ini daerahnya, gitu kan? Dikat berapa, dipotong berapa, ya. Gitu kan? Ada pertanyaan mungkin? Udah hampir jam 11 ya. Oke, mana jelas kira-kira? Sudah ada gambaran? Iya Pak, sudah Pak. Karena kan memang bukan proyek betulan gitu ya kan. Kalian kan butuh apa ya, insight kita butuh apa, tampilan gimana sih pekerjaan sebenarnya gitu ya. Karena belum ada pekerjaan sebenarnya, belum ada kerja magang gitu kan. Nah, yang penting kalau udah ada gambaran modelnya kayak gimana gitu kan. Data juga rahasia ya, sehingga saya nggak mau nge-share. Saya juga dulu ada data di tol gitu ya, cuman nggak rahasia, nggak boleh di-share ya. Oke. Gimana? Jelas? Kalau jelas, pertanyaan terakhir nih. Nah, tadi yang melintas siapa tadi yang jawab? 3B tadi. Mulia? Iya Pak. Yang buat siapa tadi? Yang buat siapa? Yang Rafli. AutoCAD Rafli Pak. Gimana Rafli jadi penjelasannya? 3B buat profil manjang melintangnya. Oke Pak, pertama itu kan kita harus ngeselesain surface contournya dulu. Setelah surface contournya selesai itu kita pertama buat garis Pak, buat polyline. Setelah itu kita buat alignment dari STA-nya. Setelah itu baru setelah kita buat alignment-nya itu kita bisa langsung bikin profilnya Pak, di create surface profile yang kita itu nanti langkah-langkahnya di share juga di laporannya, dilaporkan ya. Jadi isinya laporan kan saya belum lihat laporan kalian ya. Dalam laporan itu disampaikan ya apa itu proses pengolahan, dari proses pengolahan apa, pembuatan profil manjang melintang ya. Prosesnya gimana? Itu silakan disajikan. Jelas? Iya Pak. Pembuatan kontur juga begitu, pembuatan topografi ya. Yang saya tanyakan tadi itu semua harus dibahas. Ya. Iya Pak. Oke, pertanyaan terakhir. Jelaskan hasil layout
dari peta topografi kelompok Anda ya. Hasil layoutnya bagaimana nih? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang belum menjelaskan nih, Alwi sama Ega. Halo? Mau menjelaskan Alwi sama Ega? Ya Pak. Mau menjelaskan silakan. Kalau nggak jawab, nilainya gimana Pak? Ya saya kasih nilai kehadiran aja. Ya. Ada nilainya ya kalau jawab ya. Ada? Mau jawab? Sudah? Sudah? Gak ada mau jawab? Lalu sama Ega? Pak, tentang hasil layout ya Pak. Topografi, peta topo. Saya Pak. Ya. Peta Sorry Pak, bingung saya Pak jelasinnya Pak. Izin menjawab Pak. Ya, siapa? Siapa nih? Saya Pak Ega. Oh ya, Ega dulu lah. Jadi peta topografi kelompok kami itu dari sini terlihat skalanya itu 1:2000 Pak. Layout yang dihasilkan itu topografi berupa ada rumah, kontur, garis, dan beberapa titik. Dengan datumnya itu WGS 1984, koordinat UTM-nya 48, proyeksinya itu transfer Mercator Pak. Nah, di sini konturnya itu berbeda-beda, ada yang 12 meter, 13, dan 14 Pak. Sumber peta yang kami gunakan dari Google Earth Pro Pak. Oke. Sudah? Mungkin hanya itu saja Pak. Oke. Alwi mau? Oke, makasih. Alwi mau nambah? Cukup? Saya Pak mau nambahin Pak. Ya, silakan ya. Sumber datanya itu tadi ada dari GPS Geodetik Pak yang pertama, sama Sokia GRX 03 Pak. Sudah? Pak, cukup Pak. Oke, yang lain gimana? Oke. Cukup? Oke, cukup ya. Jam 11. Pak Gozil masih ada? Udah ya? Udah selesai Pak Gozil. Oke, kalau tidak ada lagi, presentasikan. Nanti silakan di-share untuk rekamannya ya ke Pak Prastiwa ya, untuk dilakukan penilaian. Nanti Pak Pras bagaimana, apakah mau tanya jawab juga ya? Kalau memang perlu sesi tanya jawab, nanti mungkin Pak Pras minta sesi tanya jawab untuk yang kelas B. Oke, terima kasih. Silakan ditutup presentasinya, teman-teman.
Oke, baik Pak. Sekian presentasi yang dapat kami hasilkan dan kami progreskan selama ini. Terlebih tergulang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Izin keluar ya. Ya Pak.